Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration yang berarti kesatuan atau pembulatan. Selain itu, integrasi juga bisa diartikan sebagai suatu metode untuk mengkoordinasikan berbagai fungsi, bagian-bagian, dan tugas-tugas yang ada pada suatu pekerjaan. Dengan kata lain, integrasi merupakan suatu cara untuk bekerja sama yang tidak saling bertentangan demi mencapai suatu tujuan. Sementara itu, integrasi bisa juga diartikan sebagai suatu keadaan yang di mana setiap kelompok, suku, bangsa, dan ras hidup bersama-sama dengan mempertahankan setiap kebudayaannya masing-masing. Oleh karena itu, supaya sesama masyarakat Indonesia hidup berdampingan tanpa menghilangkan budaya dari setiap individu, maka dibutuhkan kesadaran bagi semua masyarakat, khususnya yang ada di Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa kita kenal dengan sebutan KBBI, integritas merupakan pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi akan berjalan dengan lancar dan baik selama sesama individu saling menghargai, memahami, dan menghormati, sehingga mengurangi resiko terjadinya suatu konflik yang bisa menimbulkan perpecahan integritas yang umumnya dikenal oleh banyak orang terdiri dari 3 jenis, yaitu ada integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan integrasi nasional. Nah, yang pertama ada integritas kebudayaan. Apa sih integritas kebudayaan? Yaitu penyesuaian antara setiap unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesamaan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Integrasi kebudayaan ini dapat terjadi karena suatu wilayah atau suatu negara memiliki banyak sekali kebudayaannya di dalamnya. Yang kedua, ada integrasi sosial. Integrasi sosial adalah penyesuaian antara setiap unsur yang saling berbeda satu sama lain yang ada di dalam kehidupan sosialnya atau di kehidupan masyarakat, sehingga bisa menciptakan suatu pola kehidupan yang sama damai bagi masyarakat itu sendiri. Lalu yang ketiga, ada integrasi nasional. Nah, integrasi nasional ini adalah suatu proses untuk menyesuaikan setiap unsur yang berbeda yang ada pada kehidupan masyarakat secara nasional. Dari ketiga jenis integrasi tersebut, bisa dibilang peran anggota masyarakat dalam mewujudkan atau menerapkan integrasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sangatlah penting. Oleh karena itu, anggota masyarakat harus pandai untuk menyesuaikan dirinya dengan anggota masyarakat lainnya. Ketika tinggal di suatu wilayah, integritas yang kuat tidak terbentuk begitu saja, tetapi ada faktor-faktor yang mendukung di belakangnya. Apabila faktor-faktor ini dapat berjalan dengan baik, maka keberhasilan integrasi kemungkinan dapat tercapai. Faktor-faktor tersebut yaitu 1. Integritas dapat terbentuk melalui sebuah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang berasal dari suku yang berbeda. Dengan adanya perkawinan ini, maka menyatukan kedua keluarga besar dari budaya yang berbeda juga, sehingga keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya dapat saling menghargai satu sama lain. Integrasi yang terbentuk melalui perkawinan ini menandakan bahwa perbedaan dapat berubah menjadi satu kesatuan dan rasa cinta
Yang kedua, Indonesia sangat sekali dengan kehidupan masyarakat yang senang hidup bergotong royong. Bahkan kebiasaan gotong royong ini sudah ada sejak zaman penjajahan, sehingga bisa dikatakan bahwa perilaku gotong royong salah satu faktor terbentuknya integrasi antar anggota masyarakat. Perilaku gotong royong bisa membangun rasa solidaritas sehingga setiap anggota bisa hidup damai dan bahagia. Yang ketiga, terbentuknya integritas pada suatu wilayah atau negara tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah, terutama dalam membuat peraturan. Tanpa adanya peraturan tentang integritas, maka anggota masyarakat akan sulit untuk menerapkan integritas dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam membuat sebuah peraturan, pemerintah harus bisa bersikap adil dan tidak merugikan salah satu pihak ataupun menguntungkan satu pihak saja. Yang keempat, faktor yang dapat membentuk integritas yaitu meningkatkan komunikasi dan transportasi pada setiap daerahnya. Hal ini wajib dilakukan agar setiap daerah dapat terhubung dengan mudah sehingga komunikasi masyarakat daerah yang berbeda wilayah dapat berjalan dengan optimal dan perekonomian menjadi lebih mudah. Ekonomi yang semakin tumbuh dengan mudah akan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota masyarakat itu sendiri. Yang kelima, sikap dan perilaku toleransi, menghormati dan menghargai merupakan bagian dari terbentuknya integritas. Ketiga hal itu dapat dikatakan sudah menjadi satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Ketiga perilaku tersebut sudah menjadi ciri khas yang harus diajarkan pada anak-anak sejak dini, sehingga ketika mereka tumbuh dewasa, mereka sudah dapat menerapkan ketiga perilaku tersebut dengan bijak, sekaligus dapat membentuk suatu integritas yang baik. Contoh perilaku integritas dalam kehidupan sehari-hari yaitu mentaati peraturan sekolah, menerapkan perilaku gotong royong, menerapkan perilaku saling toleransi, saling menghargai kebudayaan yang berbeda, dan yang terakhir, mentaati undang-undang yang berlaku.